4,2409. Ya. CP-nya itu adalah eksponen ya atau antilon dari ini. Ya. Ketemunya sekian. Ya. Ingat, C yang kita hitung ini adalah kadar ekstrapolasi. Apa itu kadar ekstrapolasi? Itu adalah kadar yang kita hitung berdasarkan rumus persamaan garis ini. Ya. Jadi misalnya ini ya, pada T sama dengan 8. Ya. T sama dengan 8, kalau kita hitung berdasarkan rumus ini ya, maka ln CP-nya adalah 3,6905. Ya. Jadi ini seolah-olah ya, pada kurva yang ini ya, yang ketiga ini bukan kurva ya, pada kadar ekstrapolasi ini ya, kita hitung seolah-olah garisnya ini tinggal ditarik saja. Ya, ditarik ya. Kemudian kita lihat angkanya ya, pada T sama dengan 0, T sama dengan 0,5 sampai dengan T sama dengan 8 ya. Kalau sesungguhnya seperti ini, tetapi kalau pada kadar ekstrapolasi, ini kita hitung kadarnya berdasarkan persamaan garis ini. Ya, itu namanya kadar ekstrapolasi. Nah, sehingga setelah ketemu CP ini ya kita copy saja. Ya, di copy ya dimasukkan di sini. Ya, kita buat 2 angka di belakang koma ya. Ya. Nah, saya tadi belum menjelaskan ya kenapa kok ini dikasih bintang ya. Kenapa dikasih bintang? Ini tadi kan T maksimal ya. 8 ini kan T maksimal. Ya, T maksimal. Nah, T maksimal ini kan merupakan peralihan ya, peralihan dari fase bisa masuk ke fase absorpsi, bisa juga masuk ke fase eliminasi. Maka ini kita beri bintang. Ya. Baik. Nah, kemudian kita akan menghitung kadar residual. Kadar residual ya, kadar residual itu dihitung berdasarkan apa? Kadar residual atau C-res, C-res itu adalah kadar residual ya, dihitung berdasarkan ya pengurangan kadar ekstrapolasi dibandingkan dengan dikurangi dengan kadar sesungguhnya. Saya ulangi ya, kadar residual dihitung dengan cara kadar ekstrapolasi dikurangi dengan kadar obat sesungguhnya. Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Bisa ya. Ya, sehingga kita akan masukkan ya berapa kadar residualnya. Ya dikurangkan saja ya. Berarti sama dengan ya kadar ekstrapolasi dikurangi dengan kadar sesungguhnya. Ya, kita tarik ke bawah. Ya, di sini tidak bisa muncul karena apa? Ini tadi yang muncul bintang tadi. Oke, yang terakhir coba tidak usah dimasukkan tidak apa-apa ya. Kita ini sudah ada 1, 2, 3, 4, 5. Sudah ada 5 titik. Baik, sampai di sini Ya, ada Bu, kesulitan untuk menghitung? izin bertanya, mohon maaf, Bu. Ya, silakan. Terkait belakang koma sih, Bu, ini keluaran saya tuh hasilnya beda, Bu. Yang mana? Ya, di apa namanya? Lainnya sih sama 69,47 terus 67,15 kalau itu kan 12. Nah, di pembulatannya saya berbeda, Bu. Pada Apakah itu kadar yang berpengaruh? mana? Pada kadar yang mana? Dari 0,5 ini kan 67,12 ini, Bu. Ya. Ya, di tempat saya itu 67,15. Oh ya, ya. Nah, kalau kita berbicara tentang pembulatan, yaitu sebenarnya bisa kita tarik ya, kita tarik dari awalnya. Kita melakukan apa? Pembulatan kedua desimal itu mulai dari mana? Ya, kalau misalnya ini ya, di hitungan saya ya, di
di hitungan saya LOM CP-nya saya pakai 4 angka di belakang koma. Ya, Mbak Nanda pakai berapa angka di belakang koma? 2 atau 4? Oh, 2. Saya berangkat langsung dari eksponen gitu. Ya, Saya komakan. Saya ya, kurung gitu. ya, itu ya. Jadi kita mulai pembulatan dari mana itu nanti akan berpengaruh ya ke selanjutnya. Ya, tapi mungkin selisihnya juga tidak begitu banyak ya. Pada digit keberapa Hanya pada digit terakhir, Bu. terakhir ya. Oke, tidak masalah Mbak ya. Ya. Kalau misalnya ini saya buat 2 angka di belakang koma, ya nanti juga akan berpengaruh ya. Selisihnya sedikit. Ya. Sudah? Nah, di sini kita akan menggunakan data ini untuk menghitung KA, tetapan kecepatan absorpsi. Nah, untuk menghitung tetapan kecepatan absorpsi, kita akan membuat kurva len kadar residual terhadap waktu. Oke, ini saya udah ya. Ya. Kita akan membuat kurva seperti ini, ya. Tetapi di sini kadarnya ada lem kadarnya adalah kadar residual. Berarti kita cari ya. Setelah tadi bisa menghitung kadar residual, kita cari ln-nya. Sebelum mencari ln-nya, tadi untuk menghitung kadar residual ada yang kesulitan? Bisa semua menghitung kadar residual ya? Iya, Bu. Iya, jawab bisanya kok lemes. Kalau tidak bisa Ya, itu, Bu. ya, kalau tidak bisa tidak apa-apa, bilang saja nanti kita ulangi lagi ya. Ini kita kan belajar ya, belum ujian. Kalau ujian kan tidak boleh tanya ya. Kalau kuliah seperti ini silakan ya, kalau belum jelas tanya saja ya. Nanti kalau diam itu saya bingung juga ini sudah paham atau belum ya. Baik ya, kalau sudah bisa sampai dengan kadar residual kita cari ln-nya ya. Ln dari kadar residual. Ya. Kalau mau sampai 8 juga boleh ya, tinggal kita ini ya, kita kan bintangnya kita hapus. Ini bintang tadi sebagai tanda saja ya, kalau pada T sama dengan 8 itu bisa masuk ke fase absorpsi atau bisa juga masuk ke fase eliminasi. Sudah? Ya. Kalau sudah ya seperti tadi ya, kita akan membuat persamaan garis. Ya. Sebelum persamaan garis berarti kita membuat kurvanya dulu. Ya. Semua membuat ya. 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 Ini kurva yang ketiga. Kurva kita yang ketiga itu adalah kurva lam kadar residual atau CRES terhadap waktu. Kita kasih. Semua bisa ya membuat ya. Sama enggak hasilnya?
Sama, Bu. Sama ya. Nah, terus selanjutnya bagaimana? Ya kita tentukan persamaan garisnya lagi. Nah, bagaimana Anda ketemu berapa persamaan garisnya? Sama, Bu. Sama ya. Semuanya Ketemunya sama. beda pada pembulatannya saja, Bu. Ya, Ya, pada pembulat. betul. Ya. Kalau untuk persamaan garisnya sama? Sama, Bu. Di tempat saya, Y sama dengan negatif 0,239X plus